Hai shalom saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kita bertemu kembali. Saat ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan, Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9 yang berbunyi demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu Tuhan Yesus, Engkau memberi waktu bagi kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Pertolongan-Mu saja yang menolong kami memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Setiap orang tentu ingin berhasil atau sukses menurut versi masing-masing. Entah itu dalam usaha, pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya. Dan tentunya berbagai cara dilakukan untuk dapat meraih dan mencapai keberhasilan yang diinginkannya. Hari ini kita belajar tentang keberhasilan dari Yosua sebagai seorang anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang dipersiapkan memimpin bangsa Israel menggantikan Musa menuju ke tanah perjanjian. Dan ini bukan perkara yang gampang untuk seorang Yosua, apalagi melihat pengalamannya bersama Musa sebelumnya. Dan ia juga menjadi salah satu utusan yang mengintai ke negeri tersebut. Jadi ada ketakutan, ada kebimbangan dan keraguan, karena di satu sisi bangsa yang dipimpinnya adalah Israel, bangsa yang tegar tengkuk, dan di sisi lain bangsa yang dituju adalah negeri yang kuat dan besar. Menurut standar duniawi dan manusiawi, peperangan yang dihadapi Yosua adalah sesuatu yang mustahil untuk dimenangkan. Firman Tuhan yang baru kita baca dari Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9 itu adalah titah Tuhan sendiri supaya Yosua memiliki prinsip sehingga ia bisa mencapai keberhasilan, memenangkan peperangan, dan menempati tanah perjanjian bersama dengan bangsa Israel. Apakah prinsip itu? Yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini berbicara tentang keyakinan akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tuhan tahu suasana hati Yosua pada waktu itu. Dan ia diyakinkan oleh Tuhan bahwa Tuhan yang memilih dan mengutusnya untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Maka Tuhan juga yang bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan kepadanya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu bukan hanya kepada Yosua, tetapi kepada kita juga sebagai orang-orang percaya di masa kini. Baik dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, bahkan pelayanan kita. Mungkin ada kebimbangan, ada ketakutan, ada keraguan menghadapinya. Tetapi kita percaya bahwa sama seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Maka kita harus memiliki itu sebagai satu bentuk keyakinan akan penyertaan dan pertolongan Tuhan kepada kita. Mungkin ada tantangan, mungkin ada pergumulan, mungkin ada kerikil-kerikil yang mencoba menghambat kita. Tetapi ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus yang jauh lebih besar dari semua beban dan pergumulan. Fokuslah pada Tuhan yang menyertai dan memberkati bahkan menolong kita. Jangan fokus kepada masalah, tantangan yang menyebabkan kebimbangan dan keraguan bagi kita. Yang kedua adalah ketaatan pada perintah Tuhan.
Ada aturan main yang harus dipatuhi oleh seorang Yosua. Dia tidak boleh gegabah dan ceroboh atau sesuka hati, tetapi ia harus meminta pimpinan Tuhan, ia harus meminta tuntunan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan dan tindakan, bahkan kebijakan-kebijakan, bukan apa kata hatinya dan bukan pula apa kata orang. Kitab Taurat adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itulah yang menjadi penuntun bagi Yosua sendiri memimpin bangsa Israel dan bagi bangsa Israel yang dipimpinnya. Hidup di tengah-tengah zaman ini dengan segala perkembangan zaman dan tantangan yang mengikutinya, kita sebagai orang-orang percaya dituntut untuk memiliki kualitas rohani yang sungguh-sungguh kuat. Oleh sebab itu, kita hanya bisa memilikinya ketika kita memiliki hubungan yang intim dan intens dengan Tuhan, lewat waktu-waktu doa kita, lewat perenungan-perenungan firman Tuhan yang mendorong kita untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, jadikanlah firman Tuhan sebagai tolok ukur, sebagai patron dalam menjalani kehidupan dengan segala tantangan-tantangan yang kita hadapi. Sehingga kita tahu mana yang menjadi kehendak Bapa dan mana yang tidak dikehendaki oleh Bapa untuk kita lakukan. Begitu pula, jangan jadikan kesibukan dan pekerjaan sebagai alasan untuk tidak punya waktu berdoa dengan Tuhan dan untuk tidak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, janji Tuhan ya dan amin akhirnya adalah baik. Kalau kita membaca pada pasal-pasal selanjutnya, diceritakan bahwa Yosua berhasil memimpin bangsa Israel sampai dan masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tanah Kanaan bahkan menjadi tanah pusaka milik kepunyaan bangsa Israel. Kalau orang-orang manusia di dunia ini, ketika ia menginginkan sesuatu, akan menjanjikan angin surga, tetapi ketika ia sudah mendapatkannya, akan menjadi angin lalu. Tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ia selalu menepati apa yang telah dijanjikannya. Penyertaan Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita, termasuk dalam setiap rencana-rencana dan sepanjang perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Hidup tanpa penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhasil. Oleh sebab itu, andalkanlah Dia, milikilah hati yang kuat dan teguh, dan jadikanlah firman Tuhan sebagai patron penuntun hidupmu untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka niscaya keberhasilan ada di tangan saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Rahasia mencapai keberhasilan hidup di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk menghidupinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.